Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Chandra MPD serta Ibu Dita Kumalasari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Saya Ami Khalifah dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C Universitas Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya berbentuk makalah yang berjudul Kendala serta Penanggulangan Pembelajaran Daring Siswa Sekolah Dasar di Masa Pandemi. Langsung saja, latar belakang pada makalah ini ialah saya angkat karena melihat situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu karena adanya pembelajaran daring ialah disebabkan oleh suatu wabah penyakit yaitu virus corona. Di sini saya mengangkat bahwasanya latar belakang masalah ini ialah sebuah pemerintah, suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dari dampak COVID-19 ini. Dari hal itu, maka pemerintah mengadakan suatu pembelajaran secara daring. Dengan sebab itu, maka pembelajaran daring ini harus bisa mencapai tujuan serta kondisi yang diharapkan oleh pemerintah, orang tua, serta guru untuk meminimalisir pembelajaran agar tetap terlaksana meskipun dalam situasi dan kondisi saat ini. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang masalah di atas, bahwasannya saya sebagai penulis merumuskan masalah itu ada 3. Rumusan masalah yang saya angkat, yang ke-1, apakah sebenarnya pembelajaran daring? Yang kedua, apakah kendala yang dialami oleh siswa sekolah dasar, guru, serta orang tua yang dalam pembelajaran daring tersebut? Dan yang ketiga, bagaimanakah penanggulangan pembelajaran daring di siswa sekolah dasar? Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, bahwasannya tujuan ini ialah untuk mengetahui serta mendeskripsikan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Ialah tujuannya yang pertama untuk mengetahui apakah sebenarnya pembelajaran daring. Kedua, untuk mengetahui kendala yang dialami oleh para siswa-siswi sekolah dasar, kemudian orang tua serta guru dalam pembelajaran daring ini. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang harus dilakukan oleh orang tua, siswa, serta guru dalam pembelajaran daring ini. Kemudian, kegunaan penelitian ini ialah untuk saya sebagai penulis, sebagai wahana pembelajaran, serta pengetahuan baru tentang pembelajaran daring. Sedangkan yang kedua ialah untuk pembaca, orang tua, guru, serta siswa-siswi sekolah dasar sebagai wahana pengaplikasian untuk penanggulangan pembelajaran daring ini. Dan prosedur penelitian ialah saya sebagai penulis bahwasannya urutan dari penelitian saya ialah yang pertama mengkaji bahwasannya permasalahan-permasalahan apa sajakah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian saya menggunakan teknik literasi, artinya saya membaca dari suatu situs internet. Kemudian yang teknik yang kedua yang saya gunakan adalah saya dengan mewawancarai langsung, artinya saya langsung bertanya kepada para siswa, orang tua, serta murid. Selanjutnya ialah bab 2, pembahasan. Ada landasan teoritis. Yang pertama, definisi pembelajaran daring. Pembelajaran daring bahwasanya adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan, yaitu dengan melakukan suatu pembelajaran tetapi dengan tidak tatap muka antara guru dan siswa. Maka dari itu, hal ini harus dilakukan dengan platform ataupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Di sini juga saya
melampirkan pengertian-pengertian pembelajaran daring serta definisi pembelajaran daring menurut para ahli. Yang kedua ialah kendala pembelajaran daring. Bahwasannya sudah kita ketahui juga bahwasannya kendala terbesar dari pembelajaran daring ini adalah sebuah wabah penyakit, yaitu COVID-19. Dari sana mungkin kita sudah tahu bahwasannya kendala terbesar itu adalah wabah tersebut. Maka dari itu tidak seharusnya kita terus-menerus tidak melaksanakan pembelajaran meskipun dalam kondisi saat ini. Tetapi kendala yang dihadapi oleh para siswa dalam situasi serta kondisi dan urgensi pandemi saat ini ialah suatu kendala yang perlu ditanggulangi. Kendala yang dihadapi oleh para siswa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendala yang dihadapi oleh para siswa ialah karena satu, jaringan internet yang tidak lancar. Memang mungkin di suatu pedesaan ataupun di suatu pelosok jaringan memang susah. Maka dari itu seorang siswa sangat terkendala dengan jaringan internet yang tidak lancar tersebut. Kemudian yang kedua ialah kuota internet yang terbatas. Mungkin karena seorang guru bahkan seorang orang tua memiliki kekurangan dalam penyediaan kuota, karena dalam pembelajaran daring ini pasti menyita banyak kuota. Yang ketiga, mungkin para siswa memang mengurangi bahkan kurang dapat bimbingan dari gurunya karena terbatas oleh jarak dan waktu. Kemudian yang keempat, hal yang paling sangat terkendala adalah dengan seorang siswa tidak mempunyai gawai. Yang kemudian yang kelima, tidak bisa mengakses internet. Bahwasanya para siswa SD pada kemungkinan besar ataupun itu juga ada sebagian siswa yang tidak mempunyai gawai tersebut, kemudian tidak bisa mengakses pembelajaran tersebut. Yang dihadapi oleh para siswa ialah kurang dampingan atau bimbingan dari orang tua karena mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan sibuk juga dalam mencari nafkah. Kemudian yang ketiga adalah penanggulangan pembelajaran daring. Bahwasanya penanggulangan ini perlu dilakukan agar meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi pada situasi dan kondisi saat ini. Maka dari itu perlu diadakannya sebuah penanggulangan. Penanggulangan yang harus dilakukan adalah yang pertama, harus adanya bantuan kuota internet dari pemerintah dan sekolah. Kemudian yang kedua, harus adanya dampingan orang tua serta guru kepada para siswa agar para siswa siap untuk melaksanakan pembelajaran daring. Yang ketiga, bahwasanya para siswa dan siswi harus diberikan oleh gurunya itu sebuah pembelajaran yang edukatif, kreatif, dan inovatif agar para siswa dan siswi tidak merasa jenuh dengan pembelajaran daring tersebut. Kemudian dalam hal itu juga perlu diadakannya sebuah penanggulangan dari seorang guru untuk memberikan bahwasanya materi itu sebelum pembelajaran dimulai agar para siswa-siswi bisa melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan ini. Kemudian pembahasan bahwasanya dalam pembahasan ini adalah sebuah pembelajaran daring yang dilakukan oleh para siswa-siswi, guru, serta orang tua, bahwasanya sebuah pembelajaran yang dengan dilakukan dengan tidak tatap muka dan para siswa-siswi melakukannya dengan orang tua di rumah. Kemudian saya melampirkan gambar 1.2 ialah tentang gambar yang merupakan pembelajaran daring yang dilakukan oleh para siswa-siswi sekolah dasar di rumahnya masing-masing, tetapi dengan secara berkelompok. Dalam hal ini juga bahwasanya hasil penelitian dari orang tua, guru, serta murid sekolah dasar bahwasanya pembelajaran daring ini sangatlah memang tidak edukatif, tidak efektif. Bahkan mereka, para siswa sangat jenuh, orang tua merasa kesulitan dan sangat direpotkan dengan adanya pembelajaran daring ini. Serta guru tidak bisa memberikan materi secara terperinci kepada siswa-siswinya, sehingga para siswa-siswi ini sangat tidak paham dengan
kebanyakan tidak paham dengan materi yang diberikan oleh para gurunya. Kemudian saya juga melampirkan gambar 2.2, yaitu gambar hasil bahwasanya bukti dari penelitian saya, wawancara saya kepada para siswa sekolah dasar yang sedang melakukan pembelajaran daring di rumahnya. Kemudian bab 3 yaitu simpulan dan saran. Bahwasanya simpulan berdasarkan bab sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwasanya pembelajaran daring adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan secara tidak tatap muka tetapi melalui aplikasi pembelajaran. Kemudian yang saya jelaskan juga yaitu definisi pembelajaran daring, kemudian kendala serta penanggulangan pembelajaran daring. Kemudian saya juga lampirkan beberapa gambar serta saya juga lampirkan beberapa hasil penelitian saya dari mulai orang tua, guru, serta para siswa sekolah dasar. Kemudian saran, yaitu yang saya berikan kepada para pembaca dan kepada pembelajaran daring ini ialah hendaknya para siswa-siswi harus bisa berantusias dalam melakukan pembelajaran daring. Kemudian untuk guru seharusnya harus bisa memberikan pembelajaran daring kepada para siswa dan siswi sekolah dasar dengan cara kreatif, inovatif, dan sangat mengantusias serta menyenangkan para siswanya. Kemudian kepada orang tua seharusnya bisa memberikan fasilitas pembelajaran daring seperti gawai, gadget, dan pembelajaran serta pembelajaran daring lainnya. Kemudian dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.